Sebenarnya apakah kita masih bisa percaya terhadap pengadilan di negeri ini? Hmm, Seketika kasus Harvey Muiz yang dihukum ringan, kemudian dalam tanda petik Presiden Prabowo mengintervensi karena dia dalam pidatonya bagaimana dia menyatakan hukuman yang harus diterima bagi pelaku kejahatan yang sedemikian haruslah tidak seperti itu. Dan kemudian hukuman itu pun berakhir dengan putusan yang diperberat. Nah, artinya kenapa putusan itu begitu ringan? Saya melihat bahwa ada main mata bahwa uang yang sebesar itu siapa tahu dapat limpahan, sehingga ada putusan yang sangat ringan. Kemudian bagaimana dengan halnya Pertamina? Begitu juga dengan Pertamina. Ya, Dirut Pertamina itu kan dikasih putusan 9 tahun penjara. Nah, terakhir terbongkar sudah soal Pertamax yang dioplos, ya, Pertalite yang dioplos oleh anak dari Pertamina yaitu Patraniaga. Apakah karena setelah terbongkarnya kasus dari Patraniaga ini sehingga putusan kasasi dari Dirut Pertamina jadi diperberat? Kalau tidak salah jadi 13 tahun, ya. Itu putusannya kemarin, putusannya di tanggal 28 Februari. Ya, setelah terbongkarnya kasus Patraniaga Pertamina itu. Ya. Jadi apakah memang putusan itu juga ada lirik-melirik siapa yang mau diputuskan, siapa yang mau dihukum, sebesar apa korupsinya. Jadi maaf untuk para pengadil, bukan menuduh, tapi saya punya keyakinan bahwa putusan itu dipengaruhi besarnya nilai korupsinya, bukan mempengaruhi untuk memperberat, tapi mempengaruhi untuk diperingan. Dalam artian sang koruptor ini sudah memiliki banyak uang yang dikorupsi, seolah-olah mereka yang membacakan vonis ini, ya, berharap adalah limpahan dari mereka, sehingga hukuman para koruptor kelas wahid ini begitu ringan. Sekarang masalah Pertamina Patraniaga ini, nilai korupsinya, nilai kerugian negara itu hampir 200 triliun lebih. Dalam artian duit ini bukan hanya sekedar kerugian, tapi ini ada uangnya yang sangat besar. Apakah kita bisa bahwa hukuman nanti yang dijatuhkan kepada para pejabat Pertamina ini, menurut saya sangat meragukan itu. Maaf saja buat para pengambil keadilan, para mereka yang punya kewenangan dalam memutus perkara. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bagaimana para pengadil ini, ya, bagaimana para pengadil ini juga cinta uang. Bagaimana bisa hidup mafia peradilan di MA, ya, bagaimana hidup, ya, para hakim ini begitu berani memutuskan suatu perkara yang janggal dan putusannya benar-benar janggal. Ada banyak kasusnya, tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu juga kita beberkan, semua ada di media. Jadi menurut saya memiliki keraguan, kekhawatiran yang sangat kekhawatiran yang sangat kritis, ya. Kalau bisa dibilang udah masuk kategori ICU,
Iya, udah masuk kategori ICU. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak menyenggol tentang hukum terhadap kasus timah itu, saya rasa hukuman terhadap mereka itu tidak akan berubah menjadi berat. Bisa jadi hukumannya akan dipertegas dalam artian hukuman yang sama. Ya. Nah, begitu juga lah kenapa para pejabat ini tidak takut korupsi, karena sang pengadil juga berharap kebagian dari uang korupsi itu. Tak bisa disangkal, ya, kalau para pengadil ini jujur tidak perlu kalian tersinggung. Tetapi bagi mereka yang tidak jujur, pasti tersinggung mendengarkan video saya ini. Ya, bagi mereka yang tidak jujur, pasti tersinggung mendengarkan video saya ini. Ini bukan tuduhan, tetapi ini adalah cerita yang sering terjadi di negara ini. Semoga Bapak Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin tertinggi hukum, bisa bicara bukan masalah intervensi hukum, tetapi presiden adalah hukum itu sendiri. Ya, menurut saya presiden adalah hukum itu sendiri. Dan jika menurut presiden putusan-putusan itu tidak masuk logika atau tidak wajar atau tidak pantas seperti hukuman kasus korupsi timah itu, maka sangat wajar jika nanti Bapak Presiden Prabowo tetap memberikan teguran langsung ataupun tidak langsung kepada para penegak hukum ini jika memberikan hukuman yang tidak pantas, atau juga bukan soal hakimnya tapi juga para jaksa yang tidak memberikan tuntutan hukuman yang sesuai atas kejahatan mereka. Sebagaimana kita dipersulit untuk mengisi BBM di setiap pom bensin dengan gaya-gaya barcode dan segala macamnya itu, katanya untuk menghindari penyalahgunaan subsidi, yang nyatanya subsidi mereka makan sendiri. Ini kan kerjaan Pertamina menyatakan bahwa agar penyaluran subsidi itu tidak salah sasaran. Nyatanya apa? Supaya jangan minyak bersubsidi itu terlalu banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, karena mereka akan pakai minyak bersubsidi itu untuk dioplos dan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ini adalah tindakan, maaf dalam tanda petik, tindakan yang kurang ajar, mempersulit rakyat tapi memperkaya diri sendiri. Pesan saya kepada para penegak hukum, atau saya lebih enak menyatakan kepada Bapak Presiden Prabowo, untuk mengontrol, mengendalikan para penegak hukum ini, para hakim, para jaksa, agar mereka memberikan hukum yang sesuai, yang setimpal dengan perbuatan mereka yang menyusahkan rakyat Indonesia. Dan jika mereka salah menilai hukum itu, mereka mohon juga ditindak tegas.